Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar berhasil mengungkap pelaku tersangka kasus pencurian dan pembegalan pada tanggal 7 Februari 2025 pukul 23.00 waktu Indonesia Timur. Hal ini merupakan tindakan gerak cepat yang diambil tim Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar untuk mengamankan tersangka. Press release yang digelar Polres Kepulauan Tanimbar, dalam hal ini Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar, terkait kasus dugaan pencurian dan pembegalan Jumat 14 Februari 2025 berlangsung di ruang Anindya Yoda Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Dalam jumpa pers tersebut dihadiri oleh Kasatreskrim Polres Kepulauan Tanimbar AKP Handri Dwi Ashari, Kasih Humas Olof Batayeri, personil Satreskrim, insan pers dan tersangka serta barang bukti. Kasatreskrim Polres Kepulauan Tanimbar AKP Handri Dwi Ashari menjelaskan kronologis kejadian itu berawal dari ketika korban, seorang wanita baru pulang kerja dan tidak tahu apa-apa yang akan terjadi menimpa dirinya. Ketika itu pelaku berinisial BB langsung memukul korban dari belakang kepala, kemudian korban berhenti dan melihat ke belakang. Pelaku masih terus mengejar korban. Pada saat itu pelaku mengatakan pada korban bahwa kasih stop motor itu. Kemudian korban tidak menghiraukan sehingga membuat pelaku menendang korban dari samping kanan sebanyak 1 kali dengan menggunakan kaki kiri dan mengenai betis sebelah kanan korban. Dan sepeda motor yang korban kendarai itu oleng sehingga membuat korban sempat terjatuh. Dan pada saat itu juga korban sempat berteriak untuk meminta tolong. Dan pada saat itu juga pelaku langsung menarik tas korban. Namun saat itu korban sempat melawan. Sempat terjadi tarik menarik tas, itu ada barang buktinya berupa tas, sampai dengan keterangan korban pelaku menyabut sebilah senjata tajam dari saku celana bagian kanannya dengan tangan kanan. Kemudian sempat mengancam korban untuk lepas tasnya atau diikat. Namun pada saat itu korban masih tetap mempertahankan tasnya sehingga diancam kembali oleh tersangka. Karena terus-terusan diancam sehingga korban ini ketakutan. Jadi pada saat itu juga setelah diancam yang kesekian baru korban menyerahkan tasnya. Kemudian si tersangka ini langsung meninggalkan korban di TKP. Setelah pelaku ini pergi, korban ini sempat berteriak minta tolong. Nah, kebetulan pada saat sesaat setelah kejadian ada kendaraan bermotor lewat yang kemudian si korban ini kebetulan mengenali saksi yang ada di TKP sehingga korban meminta tolong. Kemudian langsung diceritakan kejadian yang telah menimpa korban. Adapun barang-barang yang diambil oleh tersangka ini adalah sebuah ada sebuah tas yang berisi peralatan wanita. Kemudian ada juga sebuah handphone, buku tabungan dan ATM. Nah, ini jadi barang-barang yang diambil oleh tersangka. Dan ini
sebelah kiri ini adalah kendaraan yang digunakan untuk melakukan pembegalan. Ada helmnya. Nah, kebetulan dari hasil pemeriksaan, pelaku ini atau tersangka ini itu untuk melancarkan aksinya, dia minum minuman keras dulu. Ya, jadi Shopee ya. Ya, jadi Shopee. Jadi mungkin supaya berani, jadi dia minum Shopee dulu, minum minuman keras dulu. Ya, jadi tim bergerak cepat. Di laporan tanggal 7 Februari kami mendapatkan informasi, kami melakukan pengembangan. Alhamdulillah kemarin sore kita sudah dapat identifikasi pelakunya. Kemarin sore sudah kami amankan, langsung kami lengkapi administrasi, dan sekarang sudah kami tetapkan sebagai tersangka berdasarkan 2 alat bukti. Ya, jadi memang yang dilakukan oleh tersangka ini cukup berani, ya, karena langsung di jalan aksinya di tempat umum, di jalan raya Trans yang Dena ya, di dekat jembatan air besar. Nah, ini sangat luar biasa, sungguh nekat. Dan itu tadi mungkin salah satunya adalah dipengaruhi oleh minuman keras jenis Shopee. Jadi dalam kondisi setelah minum baru dia melakukan aksinya. Nah, ini modusnya ya kami masih dalami, karena ada beberapa TKP lain yang mungkin belum terungkap. Nah, ini akan kembangkan kemungkinan apakah ada mengarah ke TKP-TKP yang lainnya. Jadi saya harap untuk masyarakat yang pernah atau merasa atau pernah menjadi korban tapi belum pernah melaporkan, silakan dilaporkan ke Polres Kepulauan Tanimbar atau langsung ke Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar. Jadi kalau ada yang pernah merasa atau pernah menjadi korban, silakan, agar kami bisa mengembangkan nanti apakah mungkin ada TKP-TKP lain yang dilakukan oleh tersangka atau tidak. Nanti berdasarkan hasil pengembangan dan laporan mungkin dari masyarakat. Untuk pasal yang disangkakan ini pasal 365 ayat 1 subsidiar 362 KUHP. Ya, jadi saya harap nanti mungkin dari hasil rilis ada korban yang belum pernah melapor, silakan. Ya. Siap. Siap. Baik, jadi saya dilaporkan oleh Pak Kasat tadi sudah sampaikan. Jadi ini awal mulanya di untuk operasi ini ya, tidak ada kemungkinan ada korban-korban itu juga dilakukan. Untuk itu diminta kepada rekan media sebagai mitra dari kita Polres Kepulauan, khususnya Humas, di mana nanti akan posting berita ini di medsos, pasti masyarakat juga harus dapat membaca. Kalau misalkan kalau ada korban lain berarti tidak saya katakan juga mereka melakukan ini. Kebetulan kesempatan ini juga saya di sini saya sebagai rekan awak media sebagai mitra dari Polres. Kebetulan kita di Humas kan sudah bikin call center media online. Nanti saya bawa ke rekan-rekan awak media sebagai mitra untuk kalau bisa di posting di medsos, di mana kalau masyarakat tidak sempat laporkan ke Polres atau ke Polres untuk laporan atau pengaduan, ya bisa lewat call center media online. Nah, dan situlah kita dari Polres akan dekat, nanti kita hubungan di WA Group Polres. Situlah dari SPKT apa yang kita pikir dari langsung menanggapi laporan dari masyarakat khususnya di Kepulauan Tanimbar. Jadi kita sudah ada posting untuk undang-undang sudah posting media nomor lain itu untuk pengaduan masyarakat. Jadi
habis turun ke Polda nanti itu proses semua yang dilaksanakan untuk mau pengaduan untuk milioner. Baik kan itu yang perlu saya sampaikan untuk mengenai Pak seperti yang saya ucapkan. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan Pak? Silakan. Ya. Baik Pak. Pertanyaan saya, apakah si tersangka ini mungkin ada punya persoalan-persoalan tertentu dengan si korban, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mental si tersangka ini apakah memang ada kelainan ataukah memang orangnya punya jiwa nakal atau jahat seperti itu, Pak? Mungkin sementara demikian. Ada lagi Pak? Saya jawab dulu ya. Yep. Terima kasih Pak. Dari hasil pemeriksaan, baik korban maupun tersangka dan saksi-saksi lainnya, si korban ini tidak mengenal, tidak ada hubungan dan tidak mengenal, dan ya karena tidak kenal dan tidak ada hubungan, otomatis ya tidak ada masalah dari hasil pemeriksaan. Jadi memang jadi juga ini pure tindakan kriminal yang dilakukan berdasarkan keinginan si tersangka itu. Jadi memang si korban ini ya ini kita kadang harus waspada juga. Perempuan jalan tengah malam dan kan ada kesempatan di situ. Mungkin pelaku itu melihat kesempatan di situ. Dia pakai tas, mungkin digantung di bagian badannya. Si tersangka mungkin lihat itu kesempatan itu tadi, jadi terbersihlah, atau memang sudah direncanakan untuk melakukan pembegalan di jalan yang sepi. Karena pengalaman kami, biasanya kegiatan-kegiatan seperti ini itu pasti direncanakan dulu. Karena kan tidak mungkin dia spontanitas, pasti sudah dimonitor kegiatan-kegiatannya, atau mungkin ada korban-korban yang kebetulan lewat dan ada si tersangka. Yang kedua itu tadi Pak, apakah sifat? Jadi saya sampaikan yang bersangkutan ini pada saat pemeriksaan dapat menjawab, walaupun memang tidak kooperatif. Kemudian tersangka ini juga pekerjaannya sebagai tukang ojek. Ya, komunikasinya bagus, baik. Maksudnya bisa menjawab apa yang ditanyakan penyidik, walaupun memang tidak kooperatif. Saya rasa itu, tapi nanti mungkin kalau untuk yang menjelaskan itu kan secara sudut pandang penyidik ya. Kalau untuk secara ilmiah itu kan nanti mungkin psikolog dan lain sebagainya. Tapi sementara ini selama pemeriksaan yang bersangkutan masih sehat, normal, bisa menjawab pertanyaan dari penyidik. Lalu yang berikut Pak, nasib dari si korban itu seperti apa, Pak? Karena ini kan juga gangguan mentalnya kan ada di situ. Ya. Terima kasih Pak. Dapat kami sampaikan juga berdasarkan informasi dari rekan-rekan penyidik dan penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Ini pasti terjadi trauma terhadap